Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa program studi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai penelusuran literatur ilmiah yang nantinya metodenya adalah menggunakan daring. Jadi menggunakan media pembelajaran di YouTube ini, silakan untuk disimak dan juga dicoba di rumah nantinya. Silakan dikerjakan penugasan saya sebagai bentuk agar kalian menguasai apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang penelusuran literatur ilmiah. Sebelumnya marilah berdoa dulu sebelum belajar. Semoga insya Allah selalu diberikan rahmat, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan setiap harinya, keselamatan, keberuntungan, hingga dapat menjadi seseorang atau menjadi profesi yang telah dicita-citakan, yaitu sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis. Oke, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, kita lanjut saja. Mungkin cukup singkat saja pertemuan pada hari ini ya. Jadi kita akan pelajari tentang tujuan pelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam literatur, cara penelusuran, dan pemastian sumber ilmiah yang merupakan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan pengutipan Quran surah Al-Alaq 1-5, di mana ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan juga pada Nabi Muhammad, yang dimana bunyinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 1. Lalu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kedua, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang ketiga, dan yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantaraannya kalam atau pena. Lalu yang kelima, dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu yang kelima. Jadi kalau dari Quran surah ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya keberadaan kita sebagai makhluk di muka bumi ini, yang pertama harus terus belajar dan juga mempelajari apa yang tidak pernah kita ketahui. Dengan cara apa? Belajar membaca literasi kalau sekarang. Dengan perantaranya adalah apa? Yaitu kalam atau pena. Atau juga sekitar kita juga sebagai perantaranya untuk pembelajaran kita. Jadi dengan surah ini korelasinya adalah dengan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah bahwa sumber informasi yang akan kita peroleh itu harus jelas pertanggungjawabannya, harus jelas bagaimana kita bisa memahami dan juga bisa membagikan kepada rekan-rekan di sekitar kita terkait dengan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Terkait dengan kebutuhan informasi, jadi manusia itu sekarang ini selain kebutuhan primernya yaitu tentang kesehatan, terus makan, serta sandang atau pakaian, juga sekarang merupakan kebutuhan yang primer tambahan juga, di mana manusia membutuhkan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi itu dibutuhkan manusia, yang dimana awalnya itu adalah adanya kesenjangan pengetahuan terhadap subjek tertentu, sehingga tidak mampu mendefinisikan secara tepat apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita tidak tahu apa sih ini
apa ya, misalnya tentang penyakit atau tentang COVID atau infeksi. Bagaimana sih penelusuran COVID, misalnya COVID-19 itu penelusuran ilmiahnya, atau bagaimana sih tingkat penularan dari COVID-19. Nah, ketidaktahuan manusia tersebut bisa ditutupi atau bisa segera tertangani dengan adanya pengetahuan tambahan, yang dimana pengetahuan itu kita dapatkan dari namanya bentuk informasi atau kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi sendiri itu sifatnya adalah yang pertama relatif, bergantung kepada beberapa faktor. Relatif di sini adalah terkait dengan kebutuhan, apakah dia urgensi atau tidak. Jadi tidak bisa dianggap bahwa itu pasti harus. Jadi relatif, tergantung kondisi dan pengetahuan apa yang sedang kita cari. Itu sifatnya urgensi pada kondisi tertentu. Jadi dan juga sifatnya relatif, tidak mengikat pada semua manusia. Jadi pengetahuan itu didasarkan pada keingintahuan sifat-sifat dari personal individu tersebut. Yang kedua, selalu berubah pada periode waktu tertentu, tidak konstan. Jadi makanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kebenaran hari ini bisa jadi pada 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi sudah terlalu kuno, sehingga harus ada kebenaran-kebenaran baru yang bisa kita peroleh untuk mencukupkan pengetahuan kita terhadap kemajuan dari teknologi atau kemajuan dari zaman itu sendiri. Akan berbeda juga antar orang, antar profesi, bergantung kepada lingkungannya, dan juga sulit diukur secara kuantitas, sifatnya berdasarkan kualitas, tidak kuantitas, dan sulit diekspresikan terkait kebutuhan informasi tersebut. Kebutuhan akan informasi itu yang pertama untuk mencari arti sesuatu, mengatasi ketidakpastian, serta mengetahui cara melakukan atau cara kerja sesuatu, serta untuk membantu mempermudah membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi apabila ada pemecahan masalah, sebenarnya musyawarah itu juga didasarkan dari kita mengambil pendapat-pendapat dari seseorang, terus kita rangkum untuk menjadi sebuah bukti terbaru yang telah disepakati. Sama seperti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan baru dari seseorang yang lain yang telah melakukan penelitian, kita ambil, kita serap kemudian ilmunya, terus kita bisa memiliki referensi baru atau kesimpulan baru atas kemajuan teknologi atau informasi pada saat ini. Kebutuhan informasi juga ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama adalah umur, yang kedua adalah latar belakang pendidikan, yang ketiga adalah jabatan atau profesinya. Terkait kegunaan informasi, itu ada beberapa kegunaannya. Yang pertama, kepentingan pengguna. Yang kedua, kesesuaian topik yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualitas informasinya. Yang keempat, kemutakhirannya. Dan yang kelima adalah kredibilitasnya. Pertanyaan, sebenarnya di mana sih kita mendapatkan informasi? Bagaimana mendapatkan informasi dengan mudah? Nah, terkait dengan informasi itu sebenarnya ada sumber utama kalau seorang mahasiswa adalah perpustakaan. Perpustakaan ini memang ada yang sifatnya online dan offline. Ketika offline itu berarti ada di kampus masing-masing. Terkait dengan buku-buku cetak yang ada di sana, kita baca referensinya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada mungkin di dalam perkuliahan. Atau ada perpustakaan offline yang sifatnya respiratory karya tulis dari masing-masing perpustakaan offline yang ada di seluruh Indonesia, atau jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh kampus masing-masing dengan kualitas jurnal, ada kualitas jurnal yang menyesuaikan juga, yang dimana itu juga merupakan sumber informasi ilmiah. Lalu ada juga pusat informasi, information broker atau information agent. Yang dimaksud di sini information broker dan information agent itu adalah info dari orang kedua dan orang ketiga.
Orang ketiga itu adalah orang kita tidak kenal. Jadi melalui perantara, media perantara, di mana ada namanya koran, ada namanya media sosial, itu information agent. Sedangkan information broker itu yang disampaikan oleh teman terdekat kita dari televisi, didengar oleh teman kita, lalu kemudian kita meneruskannya kepada kita. Jadi kita mendengar dari orang lain yang dia mendapatkan dari sumber televisi misalnya. Nah, terkait dengan media itu ada yang sifatnya tercetak, elektronik, serta digital. Nah, kemudian karena kalian adalah berkecimpung dalam dunia medis atau ilmiah atau sebagai calon ahli teknologi laboratorium medis, maka pencarian bukti atau penelusuran bukti ilmiah didasarkan pada yang namanya EBP atau Evidence Based Practice. Best practice adalah suatu istilah yang luas digunakan dalam proses pemberian informasi berdasarkan bukti dari penelitian. Misalnya, dulu sempat ada pertanyaan, sebenarnya dilahirkannya dulu, pertama kali dilahirkan itu telur dulu atau ayam dulu? Mesti pernah dengar ya. Dulu pada berdebat tuh, ayam dulu, nggak mungkin kalau tidak ada ayam nggak mungkin ada telur. Terus ada yang berdebat lagi, nggak bisa, telur dulu, baru kalau tidak ada telur nggak mungkin ada ayam. Ternyata itu bisa dibuktikan dengan adanya penelitian terbaru, silahkan dibaca juga kalau penasaran. Ternyata ayam atau telur itu duluan mana? Ternyata duluan ayam. Jadi mungkin diciptakannya dulu manusia dan juga hewan-hewan dulu itu diciptakan dalam bentuk langsung ayam. Karena kenapa? Ada bukti ilmiah bahwa di dalam telur tersebut ada sifat protein yang sifatnya itu tidak mungkin secara embrio telur itu dihasilkan dari telur itu sendiri. Itu karena dihasilkan dari proses penetasan, proses kalau bahasa Jawanya ngengkremi atau menghangatkan si telur tersebut untuk kemudian bisa menetas. Jadi ada faktor tersebut yang tidak ada di dalam telur. Nah, bukti ilmiah tersebut lah yang akhirnya menjawab suatu pertanyaan. Nah, terus untuk pengertian yang lain, evidence based practice itu adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Termasuk ketika nanti kalian ingin skripsi atau tugas akhir, tidak bisa kalian hanya menduga-duga dari pikiran kalian. Kalian harus banyak membaca kajian-kajian ilmiah, misalnya 10 jurnal atau 5 jurnal, baru kalian menentukan judul yang berbeda dari 5 jurnal atau 10 jurnal yang telah kalian baca. Jadi ada sumbernya dulu yang kalian baca, baru kalian menentukan judul yang terbaru, yang fresh, berdasarkan dari hasil pembacaan 10 jurnal tersebut. Itu bisa. Atau evidence based practice itu sering juga digunakan pada praktek profesi kedokteran, biasanya untuk menentukan kira-kira efektif mana pemberian obat A dibandingkan dengan pemberian obat B. Efektif mana sih terapi A dibandingkan terapi B? Itu dulu seperti itu, walaupun sekarang berkembang. Bahkan untuk ranah teknologi laboratorium medis, kita bisa menguji efektif mana metode pemeriksaan A dibandingkan dengan metode pemeriksaan B. Efektif mana atau efisien mana dari cara transport sampel dengan cara A dibandingkan dengan cara B. Itu juga kita bisa mendalami evidence based practice berdasarkan penelitian yang sesuai dengan ranah ahli teknologi laboratorium medis. Lalu juga kuncinya adalah bahwa adanya FBM ini akan mengeliminasi praktek yang tidak layak atau buruk yang hanya berdasarkan katanya. Katanya kalau disuntik ini manjur, katanya kalau dengan dokter ini manjur. Nah, dengan adanya bukti ilmiah, kita bisa menangkap sisi saintis bahwa sudah pernah dibuktikan pada tikus atau pada manusia populasi tertentu obatnya efektif. Nah, dengan ada bukti itu kita bisa menguatkan terapi dengan mengeliminasi kemungkinan kejadian buruk yang bisa terjadi pada pasien.
dan juga mendukung praktek yang baik serta meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, penelusuran bukti ilmiah di dalam pelayanan kesehatan itu biasanya terjadi pada lintas profesi kesehatan atau interprofessional education, di mana di sini untuk menunjang kesehatan yang baik harus didasarkan atas komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan juga hasil penelusuran ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa menyelamatkan atau mendapatkan efektivitas terapi atau efektivitas pengobatan yang baik kepada pasien. Nah, komponen evidence based practice itu didasari pada bukti eksternal, internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendapatkan hasil decision atau kesimpulan yang baik. Bukti internal. Nah, bukti internal itu didasarkan pada clinical expertise atau sifatnya adalah misalnya ada seorang dokter spesialis yang sudah 5 tahun bekerja di situ, kemudian dia mendapatkan bukti bahwa hasil 1000 pasien yang telah diidentifikasi atau diberikan obat A ternyata efektif. Nah, itu berdasarkan clinical expertise atau pengalaman klinis. Ini komponennya, penjabarannya. Lalu kemudian yang kedua adalah manfaat dan keinginan pasien, memberikan manfaat untuk kondisi pasien dan meminimalkan pembiayaan. Jangan sampai pasien mendapatkan sebuah terapi atau bahkan misalnya pemeriksaan laboratorium yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Misalnya cek darah lengkap, tapi dia tidak ada kasus infeksinya misalnya, atau misalnya cek urinalisis padahal tidak ada kemungkinan gangguan ginjal. Nah, itu kan berarti ada efektivitas tidak terjadi non-efektivitas metode pemeriksaan yang bisa memberatkan pembiayaan dari pasien. Itu juga bisa menjadi salah satu bukti. Manfaat EBP sendiri adalah menjadi jembatan antara penelitian dan praktek, mengeliminasi penelitian dan kualitas penelitian yang buruk. Terus yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait dengan hasil-hasil penelitian. Yang keempat, mengeliminasi budaya practice which is not evidence based, bahwa praktek itu tidak selalu berdasarkan bukti ilmiah. Itu harus dieliminasi karena saat kita praktek kita harus punya sumber referensi yang bisa menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu aman. 7 langkah dalam EBP ada menumbuhkan semangat, menanyakan pertanyaan dengan menggunakan metode PICO namanya, atau juga sering ditambahkan dengan PICOT dengan tambahan T di belakangnya atau waktu time di belakangnya. Lalu kemudian yang ketiga atau keempat di sini adalah melakukan penelitian kritis terhadap bukti-bukti atau artikel penelitian. Yang keempat, mengintegrasikan bukti-bukti artikel penelitian terbaik dengan salah satu ahli di klinik serta memperhatikan keinginan atau manfaatnya bagi pasien dalam membuat keputusan atau perubahan. Yang kelima, mengevaluasi outcome dari perubahan yang telah diputuskan berdasarkan bukti-bukti. Yang keenam atau ketujuh, karena ini dimulai dengan angka 0 ya, seperti pom bensin itu mulai dari 0 ya gitu. Nah, ini yang ketujuh adalah menyebarluaskan hasil dari EBP. Jadi setelah kita mengevaluasi hasilnya itu baik, nah kita kemudian bisa meng-share kepada teman-teman kita, teman-teman sejawat atau teman-teman tenaga medis yang lain bahwa ini loh, kalau menggunakan metode A itu, menggunakan rapid test itu ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan swab test, atau kita menggunakan rapid test kehamilan itu sudah cukup kita tahu bahwa si pasien itu hamil, tidak perlu kita cek urinnya, kita ngambil sampelnya, gitu nggak perlu. Jadi kita bisa efektivitas waktu itu bisa gitu, dengan cara menyebar luaskan hasil evidence based practice. Lalu kemudian ini nanti dibaca sendiri terkait pengertian dari menumbuhkan semangat menyelidiki.
Yang pertama adalah langkahnya dengan Pico atau Picot. Ini adalah langkah utama ketika kalian mau mencari apapun juga. Kalau saya ada dua cara menggunakan spider. Tata cara spider namanya, silahkan dicari apa itu. Yang kedua dengan nama Picot atau Pico. Pico itu adalah yang pertama, kita dengan P itu population, populasi pasien. Misalnya kamu ingin meneliti gagal ginjal, ya berarti dia pasien gagal ginjal. Intervensi masalah, kamu ingin bandingkan apa metodenya, misalnya metode pemeriksaan, berarti intervensi masalahnya adalah metode atau metode. Comparison intervensi atau intervensi pembanding, misalnya ingin membandingkan dengan metode A dibandingkan dengan metode B, berarti komparasinya adalah other method atau metode lainnya. Terus hasilnya apa? Outcome-nya yang ingin kamu raih apa? Efektivitas, berarti effectivity. Waktunya kapan? Kamu butuhnya cepat apa enggak? Kalau waktunya lama, berarti kita harus bisa spelling waktu yang cukup lama, misalnya 10 tahun terakhir. Tapi kalau dirimu mau 2 tahun terakhir seperti apa? Ya berarti spelling waktunya merupakan 2 tahun terakhir, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan klinis yang harus kalian tahu. Ada namanya pertanyaan sifatnya intervensi, pertanyaan sifatnya diagnostik, pertanyaan sifatnya prognostik, pertanyaan mengenai etiologi, dan pertanyaan mengenai makna. Nah, ini beberapa contoh jenis-jenis pertanyaan. Kenapa sih kita mulai dengan bentuk pertanyaan? Karena permasalahan itu akan terselesaikan dengan kita bertanya, bagaimana sih metodenya, bagaimana sih intervensinya, bagaimana sih efektivitasnya. Dengan adanya pertanyaan, maka kita akan mencari sumber referensi yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan kata kunci yang berdasarkan Pico itu tadi. Yang kedua, cari kata-kata lain yang mempunyai makna seperti kata-kata yang ada di Pico atau di Picot. Yang ketiga, setiap jenis pertanyaan mempunyai hierarki atau evidence yang berbeda. Kemudian yang terakhir, ada database yang dapat digunakan untuk melakukan bukti-bukti ilmiah. Yang pertama adalah PubMed, CINHL, Ovid Medline, National Guideline Clearinghouse, dan yang kelima Cochrane Database. Jadi sebenarnya database ini, kelima database ini bisa digunakan untuk pencarian bukti-bukti ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah. Langkah ketiga, melakukan critical appraisal terhadap bukti-bukti. Kita harus ada penilaian kritis, jangan menerima saja, oh ternyata ini efektif kok. Jangan, kita dalami, bener gak sih? Kita bandingkan dengan jurnal yang lain. Oh ternyata 20 jurnal ini kok berbeda. Ya kita harus mengkritisi itu, kenapa kok berbeda? Pertanyaan utama dalam critical appraisal adalah apakah hasilnya valid? Apakah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan? Apakah metodologi yang penelitiannya sudah baik? Seperti itu. Terus kemudian, apakah hasil dari penelitian tersebut reliable? Yang ketiga, apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan untuk pasien saya? Langkah yang keempat, ini mengintegrasikan bukti-bukti. Jadi dicari dari 10 jurnal itu, dicari, kemudian baru disampaikan kesimpulan akhirnya atau decision makingnya. Langkah yang kelima, kita bisa menghasilkan outcome atau hasil penelitian yang diharapkan atau hasil dokumentasinya. Menilai apakah perubahan yang terjadi dapat diimplementasikan dalam klinik tertentu. Itu bisa, sehingga dihasilkan SOP, standar operasional prosedur yang baru mengacu pada referensi terbaru yang ada. Itu bisa untuk meningkatkan upgrading tingkat laboratoriumnya yang sifatnya baik swasta maupun yang dalam negeri. Langkah yang keenam, menyebarluaskan hasil dari EBP kepada teman-teman sejawat atau sekitar kita. Terus kemudian kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya itu memberikan pelayanan yang
baik, kemudian menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Kelemahannya membatasi autonomi profesional. Untuk bukti eksternal, lalu kemudian ini pencarian bukti eksternal bersumber dari penelitian. Ini menggunakan jurnal penelitian ilmiah. Jenis jurnal ada banyak. Yang pertama jurnal cetak, jurnal online. Walaupun sekarang sudah jarang yang jurnal cetak, semuanya bentuknya jurnal online. Ada yang jurnalnya juga sifatnya lokal maupun nasional dan internasional, serta ada yang bereputasi karena memiliki indeks Scopus yang internasional untuk jurnal. Sumber eksternal hasil penelitian selain jurnal ada nggak? Ada. Contohnya apa? Tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian ini bonusnya saja ya, bahwa kita bisa mencari permasalahan laboratorium menggunakan hasil pencarian yang mau kita cari. Ini sebenarnya ada di praktikum, tapi saya tambahkan di teori biar kalian mencoba nanti. Ini saya mencoba menggunakan perpustakaan jurnal online yang dia menggunakan National Library yang ada di Amerika. Jadi semua jurnal itu biasanya terekam di pencarian. Ini seperti kalian mencari di Google, cuman kalau di sini hanya murni untuk jurnal saja. Webnya ini www.nlm.nih.government.pubmed.com gitu. Nah, cara penggunaannya ini seperti kalian menuliskan di sini, misalnya ingin mencari tentang infection, ya tulis saja infeksi. Cuman tidak bisa menggunakan PubMed ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi harus bahasa asing atau bahasa Inggris, bahasa universal. Contohnya kalau mau mencari infeksi jangan ditulis infeksi, tapi ditulis infection seperti ini. Nah, kita tahu ini ada berapa kalau hanya mencari kata-kata infection, ternyata ada 1.566 jurnal. Apakah sudah spesifik? Lalu sebenarnya bisa nggak sih agar dibuat spesifik gitu? Bisa dengan cara memencet tombol advance di sini. Nah, nilai advance di sini kita bisa isikan menggunakan menggunakan PubMed ya, menggunakan kolom advance. Di sini kita bisa mencari beberapa terperinci menggunakan opsional yang ada. Kita menuliskan di sini misalnya mau menuliskan infection. Nah, kita tinggal mencari nih. Yang kedua adalah title atau abstraknya yang mau kita cari, atau title atau abstraknya yang ada kata-kata infeksi. Kalau tidak ada di dalam judul atau di abstraknya, ya sudah tidak usah dipakai seperti itu. Nah, ini apabila di dalam infeksinya dikasih kata-kata judul atau infeksinya ada di dalam judul dan ada di dalam abstraknya, itu ada 990.000. Nah, bagaimana kalau dua kata kunci yang akan kita cari? Nah, itu yang dicari. Nah, jadi misalnya kalian cari ini nih, nanti dikirim ya hasilnya di sini. Oke, sebagai percobaan silakan nanti dicari menggunakan PubMed itu menggunakan kata kunci yang pertama infection, yang kedua adalah gram positif, yang ketiga laboratory test. Nah, lalu silakan dicari kira-kira mendapatkan berapa jurnal. Nah, ini misalnya sudah mencari. Nah, bagaimana cara downloadnya? Apakah semua gratis? Jawabannya adalah tidak semua jurnal gratis. Ada yang sifatnya berbayar. Lalu bagaimana cara mendownloadnya? Kita bisa menambahkan pencarian jurnal yang gratis serta lama beredarnya tidak lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Dengan cara di sini nih. Di bagian kiri di situ ada tulisannya text availability. Kalau mau gratis berarti dipilih free full text.
Sedangkan publicationnya kalau mau 5 tahun tulis klik 5 tahun, kalau 10 tahun 10 tahun. Nah, nanti hasilnya adalah semakin spesifik. Tadi ada 900.000 jurnal, sekarang karena sudah dipilih yang free dan yang 10 tahun terakhir, tinggal tersisa 218.000 jurnal. Nah, cara download jurnal adalah klik di bagian judulnya. Lalu kemudian nanti dapat halaman seperti ini. Nah, cara downloadnya adalah klik full text link di bagian kanan. Nah, nanti masuk ke dalam jurnal tersebut, dicari bagian download PDF. Nanti bentuknya Adobe PDF ya, tidak Word tapi bentuknya PDF. Nah, cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya istilahnya bisa memberikan pengetahuan dasar awalnya kepada kalian bahwa pencarian jurnal atau referensi itu bisa berbagai macam, tidak hanya menggunakan PubMed tadi, tapi bisa juga menggunakan Google, bisa langsung menggunakan Google Scholar. Cuman bedanya kalau Google Scholar sama menggunakan Pico juga, jadi population atau problem, I-nya interventionnya apa, C-nya komparasinya pembandingnya apa, O-nya itu outcome-nya apa, time-nya itu waktunya kapan jurnalnya atau penelitian kapan yang mau kalian cari. Nah, itu nanti kalau di Google tinggal di namanya itu semua, di koma misalnya. Di terakhir ditambahkan tulisan kata-kata file tipe .2 PDF. Enter, nanti akan keluar semuanya, hasilnya bentuknya PDF. Cuman bedanya kalau di Google bisa jadi itu bentuknya bukan jurnal, bisa jadi materi kuliah atau PowerPoint kuliah atau bahkan buku ringkasan, itu bisa juga tertampil di situ, tidak hanya jurnal. Sedangkan kalau PubMed tadi itu spesifik jurnal, jadi bentuk literatur online ilmiah yang sifatnya jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dicoba dicari tadi terkait tugasnya. Nanti buktinya salah satu jurnal yang sudah kalian download juga di screenshot, nanti dikirimkan ke email yang tadi ada di dalam pembelajaran PowerPoint pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.